Hai. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Ibu dan Bapak dosen pengampu yang kami hormati. Kami dari grup 10 Paralel akan mempresentasikan NPD analisis dari produk kami dalam 10 menit ke depan. Perkenalkan, saya Muhammad Fauzan dan berikut adalah 5 orang anggota kelompok yang lain, Alicia Putri, Prima Madika, Faza Azaria, Andrea Rinta, dan Nabil Lukman. Berikut adalah 4 bagian materi yang akan kami sampaikan, mulai dari product profile hingga lessons learned. Baik, pertama-tama kita mulai dari apa alasan tercetusnya ide produk ini. Tahukah kalian, berdasarkan data PBB tahun 2017, 2,2 miliar orang di dunia masih belum mendapatkan akses untuk air bersih. Dan 4,2 miliar orang di dunia masih belum mendapatkan sanitasi yang teratur. Perlu kita sadari, selain fasilitas, ada penyebab lain yang juga berpengaruh sangat besar. Pencerdasan. Pencerdasan tentang sanitasi masih sangat buruk. Di Indonesia sendiri, hal itu didukung oleh data 150.000 anak meninggal dunia setiap tahunnya karena sanitasi yang buruk. Dan ini sangat berbahaya dampaknya untuk generasi masa depan. Apa langkah yang kami ambil? Kami memilih untuk memecahkan masalah dengan menanamkan kebiasaan baik sejak usia dini. Sehingga dampak yang dirasakan adalah generasi penerus memiliki kebiasaan menjaga air bersih dan sanitasi yang kami bawa melalui sebuah produk. Next. Maka dari itu, kami membuat Sanistar. Sanistar adalah sebuah produk edukasi anak untuk menciptakan kebiasaan baik dalam menjaga ketersediaan air bersih dan sanitasi, yang dikemas dengan menggabungkan 3 produk dan fitur, yaitu Rewarding System Box, Books and Board Games, di mana ini merupakan solusi jangka panjang untuk masalah SDG nomor 6, air bersih dan sanitasi. Target market kami adalah orang tua yang memiliki anak berumur 6 tahun ke atas, guru SD kelas 2 sampai kelas 6, dan anak berumur 6 tahun ke atas. Value yang kami tawarkan adalah membantu orang tua untuk lebih mudah menyampaikan pendidikan, memberikan pendidikan kepada anak-anak dengan cara yang lebih menyenangkan, menerapkan kebiasaan hidup hemat air bersih sejak dini, dan memberikan kepraktisan karena produk ini memiliki fitur penyimpanan. Next. Bisa dilihat dari gambar di sebelah kiri, ini adalah bentuk dari rewarding system box kami yang memiliki dimensi panjang 80 cm, lebar 60 cm, dan ketebalan 20 cm, dengan berat 1 kg. Material yang digunakan adalah polyvinyl chloride atau PVC. Lalu, rewarding system ini memiliki beberapa bagian, yaitu reward reveal, star achievement indicator, reward outlet, activity button, dan speaker. Selanjutnya, untuk board games, kami menggunakan material board paper, dan untuk buku cerita, kami menggunakan art paper. Next. Sebelum merancang produk, kami melakukan benchmarking dengan beberapa kompetitor di bidang industri yang sama pada aspek desain, fungsi, material, fitur, dan harga. Kami melakukan benchmark pada produk Roscoe Learning Responsibility Star Chart, Magnetic Core Chart, buku sanitasi, dan board games edukatif yang dimainkan secara manual. Jika disimpulkan, pada aspek desain, produk-produk tersebut memiliki desain yang kurang menarik, dan fitur yang ada pada masing-masing produk hanya terdapat satu fitur, seperti sistem reward tanpa reward yang tangible, atau buku cerita, atau games, dan tidak dilengkapi dengan produk pelengkap lainnya. Untuk materialnya sendiri berupa plastik, magnet, dan kertas. Dari produk-produk tersebut, kami melakukan inovasi dengan menggabungkan 3 produk menjadi satu yang bernama Sanistar, yang bertujuan untuk mengubah kebiasaan dan mengedukasi anak mengenai air dan sanitasi melalui fitur rewarding system box yang dilengkapi dengan audio dan dapat menghasilkan reward berupa reward yang tangible, buku cerita interaktif, dan board games yang edukatif. Selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu NPD model yang kelompok kami pilih untuk produk kami, yaitu Stage Gate Model. Stage Gate Model merupakan salah satu model yang diterapkan pada new product development process yang berfungsi untuk memberikan nilai tambah. Kekuatannya yaitu benar-benar meningkatkan kemampuan organisasi untuk mengubah ide-ide inovatif menjadi produk baru. Menggunakan roadmap yang terdiri dari berbagai stages. Di antara stages tersebut terdapat gate yang digunakan untuk menentukan apakah tim harus pindah ke tahap berikutnya atau melakukan iterasi sebelum pindah ke tahap berikutnya. Jika diterapkan dengan baik, model ini dapat mempertahankan inovasi dan kreasi produk baru yang berkelanjutan atau terus-menerus. Berikut adalah tahapan-tahapan pada stage gate model. Yang pertama yaitu tahapan discover, di mana pada tahapan ini kami mencari tahu peluang dan kapabilitas dengan menganalisis kebutuhan pasar dan juga melakukan brainstorming. Tahapan ini telah kami lakukan pada produk kami dan juga
brainstorming yang telah kami lakukan terlampir pada appendix. Selanjutnya merupakan tahapan scoping, di mana pada tahapan ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah ide-ide tersebut layak dan cocok untuk peluang pasar. Hal ini juga telah kami lakukan dengan menggunakan tools seperti Decision Matrix yang telah kami lampirkan pada appendix kami. Selanjutnya merupakan tahapan pembuatan business case, yaitu pada tahapan ini kami memerlukan investigasi yang lebih mendalam untuk membangun simulasi bisnis, termasuk mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dan juga end user, menentukan product positioning, menentukan spesifikasi produk, dan juga penjadwalan proyek. Selanjutnya merupakan tahapan development. Next, Rin. Yaitu kami memfokuskan desain produk baru dengan tes pendahuluan dengan pelanggan potensial dan persiapan rencana produksi dan juga rencana peluncuran. Yang kelima merupakan tahapan pengujian dan validasi, yaitu pada tahapan ini prototipe yang telah dibuat, diuji dan dikumpulkan review untuk menyempurnakan prototipe tersebut. Yang terakhir merupakan tahapan launching, di mana produk yang telah melewati semua tahapan sebelumnya bergerak ke tahapan peluncuran, yaitu produk diperkenalkan ke pasar dengan menggunakan strategi pemasaran. Dalam tahapan ini, tim marketing berperan penting untuk meningkatkan exposure pasar dari produk tersebut. Next. Berikut merupakan roadmap dari stage gate model. Next. Mengapa kami memilih metode stage gate untuk NPD produk kami? Alasan pertama adalah metode ini adaptif dan fleksibel, dikarenakan stage gate memiliki sifat yang membolehkan kami untuk melakukan iterasi terhadap proyek yang juga bisa melibatkan calon customer untuk ikut serta dalam memberikan saran mereka. Alasan kedua adalah stage gate merupakan model yang agile yang berkontribusi pada pengambilan keputusan yang lebih baik dan juga penciptaan nilai yang dimaksimalkan berdasarkan tujuan strategis organisasi. Next. Untuk alasan ketiga adalah stage gate dapat membantu mempercepat proses pengembangan produk. Dan untuk alasan terakhir adalah terdapat gate pada setiap tahap yang berfungsi sebagai checkpoint pengecekan proyek yang bisa juga bekerja sebagai quality control, sehingga ketika hendak lanjut ke tahap berikutnya, situasi terkini proyek dapat dinilai apakah cukup baik untuk dilanjutkan atau belum. Maka dari itu, karena target market produk kami adalah anak berumur 6 tahun ke atas yang mudah bosan apabila tidak mendapatkan sesuatu sesuai keinginan mereka, 4 keuntungan yang telah disebutkan membuat metode stage gate untuk NPD kami sangatlah cocok untuk membuat produk yang tepat untuk target market kami. Hal yang dapat kita pelajari dari pengerjaan tugas ini antara lain, dengan menggunakan model NPD yang tepat, kita bisa mengeliminasi risiko dan kesalahan pada project lifecycle. Kemudian, stage gate model meningkatkan kolaborasi internal dan eksternal sehingga tercipta keseimbangan dalam pengerjaan proyek. Dan juga, dalam setiap stage dibutuhkan kontribusi dari semua pihak terlibat agar produk sesuai dengan kebutuhan pasar. Sekian presentasi dari grup 10. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen. Selamat pagi, siang, sore, atau malam.